Baik, sebelum memperkenalkan, kami dari SGDB 3 ingin untuk mempresentasikan terkait hasil dari penulisan kami di blog Hematologi dan Klinikal Onkologi dengan judul Chronic Lymphocytic Leukemia. Berikut merupakan anggota dari SGDB 3 yang berjumlah 13 orang. Kenalkan, nama saya Dewa Nyoman Diana Danika Putri dengan 3 digit yang terakhir 253. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Chronic Lymphocytic Leukemia atau CLL merupakan salah satu jenis kanker leukemia yang umum akibat kondisi sumsum tulang yang memproduksi terlalu banyak sel limfosit abnormal. Kondisi ini membuat sel-sel sehat seperti sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit memiliki tempat yang lebih sedikit dalam darah sehingga dapat memicu infeksi lebih tinggi, anemia, dan tubuh mudah mengalami pendarahan. Penyakit ini ditemukan pada orang lansia dengan usia lebih dari 60 tahun dengan kondisi tubuh yang lebih lemah, meskipun dapat ditemukan pula pada orang yang berusia sekitar 40 tahun. Banyak kasus pasien CLL tidak mengalami gejala atau tanda yang jelas sehingga banyak baru ditemukan ketika melakukan tes darah rutin. Terapi CLL diterapkan hanya pada pasien yang memiliki penyakit aktif atau bergejala ataupun dengan stadium binet atau rai lanjut. Hal ini dikarenakan pada pasien CLL yang tidak bergejala ataupun dengan stadium binet atau rai yang rendah tidak mendapatkan hasil yang menguntungkan. Terapi-terapi yang dapat dilakukan untuk pasien dengan gejala ini dapat diberikan pengobatan kombinasi inhibitor B-cell lymphoma 2 venetoclax dengan obinutuzumab, monoterapi inhibitor tirosin kinase seperti ibrutinib dan acalabrutinib dan atau kemoimunoterapi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelum memperkenalkan, nama saya Kadar Iris Okta Jalanti Dharma dengan 024, saya izin untuk membacakan terkait rumusan masalah dari penulisan kami. Yang pertama, yaitu apakah yang dimaksud dengan chronic lymphocytic leukemia? Yang kedua, apakah epidemiologi dari chronic lymphocytic leukemia? Yang ketiga, bagaimanakah patofisiologi dari chronic lymphocytic leukemia? Yang keempat, apa saja faktor resiko terjadinya chronic lymphocytic leukemia? Yang kelima, bagaimana penata laksanaan dari chronic lymphocytic leukemia? Yang keenam, apa saja manifestasi klinis dari chronic lymphocytic leukemia? Yang ketujuh, bagaimana langkah diagnosis dari chronic lymphocytic leukemia? Dan yang terakhir, yaitu yang ke-8 adalah apa saja komplikasi yang dapat terjadi. Adapun tujuan dari penulisan kami yang pertama yaitu dapat mengetahui pengertian dari chronic lymphocytic leukemia. Yang kedua, dapat mengetahui epidemiologi dari chronic lymphocytic leukemia. Yang ketiga, dapat mengetahui bagaimana patofisiologi dari chronic lymphocytic leukemia. Yang keempat, dapat mengetahui apa saja faktor resiko dari chronic lymphocytic leukemia. Yang kelima, dapat mengetahui apa saja manifestasi klinis dari chronic lymphocytic leukemia. Yang keenam, dapat mengetahui langkah diagnosis dari chronic lymphocytic leukemia. Yang ketujuh, dapat mengetahui bagaimana penata laksanaan dari chronic lymphocytic leukemia. Dan yang ke-8 adalah dapat mengetahui komplikasi apa saja dapat terjadi. Manfaat dari penulisan kami bagi penulis yaitu dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penulis, lalu dapat menyampaikan informasi dengan jelas dan sistematis, lalu dapat menyajikan data dan argumen secara persuasif, dan juga dapat membantu pemahaman penulis terkait definisi, epidemiologi, patofisiologi, faktor resiko, manifestasi klinis, diagnosis, penata laksanaan, dan komplikasi dari chronic lymphocytic leukemia. Dan untuk pembaca, itu dapat meningkatkan pengetahuan dan informasi mendalam mengenai chronic lymphocytic leukemia, dan juga dapat memahami terkait definisi, epidemiologi, patofisiologi, faktor risiko, manifestasi klinis, diagnosis, penata laksanaan, dan juga komplikasi dari chronic lymphocytic leukemia. Perkenalkan, saya Niputu Wahyu Laksminata Devi dengan 3 digit yang terakhir 110. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari chronic lymphocytic leukemia atau CLL. CLL merupakan salah satu jenis kanker yang diakibatkan oleh kondisi sumsum tulang yang memproduksi terlalu banyak limfosit. Hal ini membuat kondisi darah termasuk sel darah merah, sel darah putih, ataupun platelet, serta sumsum tulang yang menjadi semakin buruk. Semua kasus CLL itu didahului oleh limfositosis sel B monoklonal atau MBL tanpa adanya limfadenopati, organomegali, ataupun sitopenia. CLL seringkali diawali dengan hilangnya atau penambahan materi kromosom besar seperti delesi 13q, delesi 11q, ataupun trisomi 12 yang kemudian diikuti oleh mutasi tambahan yang membuat leukemia menjadi semakin agresif.
Saya Komang Meta Widiantari dengan 3 digit NIM terakhir 058. Secara global, setiap tahunnya terdapat sekitar 191.000 kasus baru serta 61.000 kematian yang disebabkan oleh CLL di seluruh dunia. Di Amerika Serikat saja diperkirakan akan ada 21.000 kasus baru pada tahun 2020. CLL terutama menyerang pada orang dewasa yang lebih tua dengan usia rata-rata saat diagnosis sekitar 70 tahun. Insiden meningkat secara signifikan seiring bertambahnya usia, yakni sekitar 90% pasien berusia di atas 50 tahun. Namun penyakit ini sangat jarang terjadi pada individu di bawah usia 30 tahun. Insiden CLL bervariasi secara signifikan berdasarkan ras, yakni penyakit ini paling umum terjadi pada orang Kaukasia dan tingkat yang lebih rendah pada orang Afrika, Amerika, serta Asia. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini perkenalkan nama saya Nyoman Bayu Frankstan dengan 3 digit dan terakhir 032. Di sini saya izin menjelaskan yaitu mengenai mekanisme of action-nya dari terjadinya CLL ini. Yang pertama, terdapat predisposisi genetik dan juga dari stem cell hematopoietik. Kemudian peran reseptor sel B. Selanjutnya lingkungan mikro dan patogenitas dari CLL dan perubahan genetik serta modifikasi epigenetik yang nantinya akan mempengaruhi dari mekanisme of action dari timbulnya CLL pada pasien. Patogenesis dari kronik limfositik leukemia ini berkembang atau berdiferensiasi dari sel induk hematopoietik atau HC yang menjadi sel B matur dan pada akhirnya menjadi CLL. Dari genetik dan juga epigenetik pada HSC ini mengarah pada ekspansi progenitor sel B yang kemudian berkembang melalui stimulasi antigenik. CLL dengan mutasi IGHVM berasal dari sel B CD5+ dan juga CD27+ pasca pusat germinal atau germinal core. Sedangkan untuk CLL yang tanpa mutasi itu berasal dari IGHVUM yang berasal dari sel B CD5+ dan juga sel CD27 min. Sama juga terjadi di pra-germinal core. Progresi dari progenitor ini menjadi limfositosis B monoklonal atau MBL dan pada akhirnya menjadi sel LL yang dipengaruhi oleh kelainan genetik dan juga epigenetik tambahan yang dimana dapat dilihat pada gambar. Stimulasi reseptor dari sel B atau BCR ini serta faktor makro lingkungan dan juga sel D ini memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan dan juga evolusi penyakit dari kronik limfositik leukemia. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Niputu Laksita Kamala Maiswari dengan 3 digit NIM terakhir 140. Di sini saya akan menjelaskan sel-sel yang terlibat dalam kronik limfomatik leukemia. Dalam patogenesis CLL, sel-sel ganas berinteraksi erat dengan berbagai sel di dalam lingkungan mikrotumor. Contohnya adalah limfosit B, sel TCD4+, nurse-like cell, follicular dendritic cell, mesenchymal stem cell, natural killer cells, makrofag, vesicle extracellular, dan sel endotel. Baiklah, perkenalkan nama saya Eli Meridodi dengan 3 digit NIM terakhir 235. Saat ini saya mendapat tugas untuk menjelaskan bagian daripada faktor risiko penyebab munculnya CLL. Penyebab utama munculnya CLL itu masih belum dapat diketahui secara pasti sampai saat ini, entah apakah secara genetik ataupun faktor eksternal seperti lingkungan. Tetapi ada beberapa faktor risiko yang dapat meningkatkan dan dapat memicu seseorang untuk menderita CLL, yaitu 1. Pengaruh secara genetik apabila memiliki garis keturunan keluarga misalnya. Yang kedua, usia lanjut seperti usia di atas 50 tahun. Yang ketiga, berjenis kelamin laki-laki. Jenis kelamin laki-laki lebih banyak daripada perempuan rasionya. Kemudian yang keempat, adanya paparan terus-menerus mengenai radiasi dan bahan kimia tertentu. Kemudian yang kelima, merupakan perokok atau menggunakan tembakau. Namun faktor penyebab yang lain atau faktor risiko lain seperti orang-orang atau masyarakat yang berada di Eropa dan Amerika Utara itu lebih banyak daripada masyarakat Asia. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nitya Krisnawaru dengan 3 NIM digit terakhir 006. Di sini saya akan menjelaskan tentang manifestasi klinis dari penyakit kronik limfositik leukemia atau sering disebut dengan CLL. Jadi yang pertama yaitu adanya limfadenopati, yaitu pembesaran kelenjar getah bening khususnya di area leher,
area aksila atau di bawah ketiak dan juga di area inguinal atau selangkangan. Kedua, adanya splenomegali, yaitu pembesaran limfa yang dapat menyebabkan tekanan pada perut membuat pasien cepat merasa kenyang. Kemudian ada gejala konstitusional seperti kelelahan, rasa lelah yang berkepanjangan dan tidak membaik dengan istirahat. Kemudian ada penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, kemudian suhu tubuh meningkat tanpa ada infeksi yang jelas, kemudian ada juga keringat malam yang berlebihan sehingga membasahi pakaian. Kemudian ada manifestasi klinis dalam hematologi seperti anemia yang menyebabkan kelelahan dan sesak nafas akibat penurunan jumlah sel darah merah. Kemudian ada trombositopenia, kekurangan trombosit yang meningkatkan risiko pendarahan ataupun memat. Kemudian ada imunodefisiensi, yaitu mengakibatkan penurunan respon imun karena hipogammaglobulinemia, yaitu penurunan kadar imunoglobulin yang meningkatkan risiko infeksi karena lemahnya sistem kekebalan tubuh. Baik, perkenalkan nama saya Nilusinta Chandra Rahayu dengan 3 digit NIM terakhir 050. Di sini saya akan menjelaskan diagnosis dari CLL dalam hal pemeriksaan fisik. Jadi pasien dengan CLL atau chronic lymphocytic leukemia ini biasanya asimptomatik pada presentasi awal. Namun sekitar 5-10% pasien mengalami demam yang tinggi di atas 38 derajat Celcius lebih dari 2 minggu tanpa bukti terjadinya infeksi. Kemudian beberapa pasien sekitar 25-55% juga mengalami splenomegali dan hepatomegali. Biasanya pasien dengan CLL juga ditandai dengan penurunan berat badan hingga mencapai 10% dari berat badan tubuhnya selama 6 bulan. Terakhir, kemudian biasanya pasien kerap mengalami keringat malam tanpa bukti infeksi juga, fatigue yang ekstrim, serta rasa kenyang di awal. Jadi pemeriksaan yang dapat dilakukan selain ciri-ciri tadi adalah pemeriksaan kulit, karena pemeriksaan kulit ini merupakan komplikasi CLL yang paling sering terjadi. Kemudian sekitar 50-90% pasien dengan CLL biasanya datang dengan limfadenopati lokal ataupun umum. Yang paling sering itu pada daerah kelenjar getah bening cervical, kemudian supraclavikular dan aksila. Kemudian apabila dilakukan palpasi, kelenjar getah bening akan terasa keras, namun tidak lunak dan bulat serta dapat digerakkan dengan bebas. Sedangkan pada hati akan terasa keras dan tidak lunak pada permukaan yang halus. Sekian pada pemeriksaan fisik, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Devina Gloria Natalia Shanipa dengan 3 digit NIM AR186 dan di sini saya akan menjelaskan pada bagian pemeriksaan laboratorium. Baik, pemeriksaan laboratorium sangat penting dalam mendiagnosis chronic lymphocytic leukemia atau CLL karena penyakit ini sering tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Salah satu tes pertama yang dilakukan adalah hitung darah lengkap atau CBC, di mana jumlah limfosit yang sangat tinggi dalam darah dapat mengarah pada diagnosis CLL. Selain itu, anemia dan trombositopenia juga sering ditemukan, terutama pada stadium lanjut. Pemeriksaan darah tepi juga dapat dilakukan untuk melihat sel limfosit yang khas pada CLL, termasuk keberadaan smudge cells. Pemeriksaan lainnya adalah kadar imunoglobulin, karena banyak pasien CLL mengalami hipogammaglobulinemia yang membuat mereka lebih rentan terhadap infeksi. Jika pasien mengalami anemia atau trombositopenia yang tidak jelas penyebabnya, pemeriksaan susun tulang dapat dilakukan mendeteksi sel kanker yang mungkin menyebar ke sumsum tulang. Tes biokimia juga diperlukan untuk memeriksa fungsi organ dan kadar laktat dehidrogenase atau LDH yang tinggi, yang menunjukkan penyakit yang lebih agresif. Dengan serangkaian pemeriksaan ini, dokter dapat menentukan diagnosis, memantau perkembangan penyakit, dan merencanakan pengobatan yang tepat. Mungkin sekian dari saya, dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang penata laksanaannya. First line treatment untuk pasien CLL yang masih bugar secara fisik itu adalah dengan kemoterapi imun dengan terapi obat FCR yaitu fludarabin, cyclophosphamide, dan rituximab. Untuk pasien yang tidak bugar secara fisik, masih di bawah 65 tahun itu diberi terapi ibrutinib atau chlorambucil dengan kombinasi dari salah satu ketiga obat ini, yaitu obinutuzumab, ofatumumab, dan rituximab. Untuk pasien yang berusia di atas 65 tahun lebih gampang terkena atau potensi
komplikasi. Jadi kalau bugar secara fisik bisa diberikan bendamustine dikomunikasikan dengan rituximab, atau ketika tidak bugar secara fisik tapi di atas 65 tahun dapat diberi kombinasi ibrutinib atau idelalisib dengan rituximab atau venetoclax. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Michael Alfonso dengan 3 NIM terakhir 210. Izin melanjutkan untuk penjelasan mengenai komplikasi yang dapat terjadi. Jadi berikut adalah komplikasi-komplikasi yang umum terjadi pada pasien CLL. Yang pertama ada disfungsi dan infeksi kekebalan tubuh. CLL dapat mengganggu fungsi kekebalan tubuh sehingga meningkatkan kerentanan terhadap infeksi serius, baik dari virus, bakteri, maupun jamur, yang menyebabkan mobilitas dan mortalitas tinggi pada pasien CLL. Kemudian ada sitopenia autoimun. Anemia hemolitik autoimun dan trombositopenia imun terjadi pada sekitar 10% dari kasus CLL, yang meningkatkan risiko pendarahan dan memerlukan terapi imunosupresif. Kemudian ada second primary malignancies. Pasien CLL memiliki risiko yang lebih tinggi terkena kanker sekunder, terutama kanker kulit dan paru-paru, yang mungkin terkait dengan disfungsi kekebalan tubuh atau kemoterapi sebelumnya. Kemudian ada restore transformation. Sekitar 3-5% kasus CLL dapat berubah menjadi limfoma sel B yang lebih agresif, yang memperburuk prognosis dan memerlukan pengobatan yang lebih agresif. Kemudian yang terakhir ada komplikasi ginjal. CLL dapat menyebabkan gangguan ginjal seperti glomerulonefritis dan FSGS yang dapat menurunkan fungsi ginjal. Sebelumnya perkenalkan, saya Nafisa Hamzah dengan 3 digit NIM terakhir 076. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari hasil studi project kami. Leukemia limfositik kronis atau CLL merupakan kanker darah yang umumnya terjadi pada lansia. Hal ini ditandai dengan produksi limfosit abnormal dan penurunan sel darah sehat. Penyakit ini sering tidak menimbulkan gejala pada tahap awal sehingga diagnosis sering dilakukan melalui pemeriksaan rutin. Faktor genetik dan mutasi gen diduga berperan dalam penyebabnya, sehingga gejala muncul saat penyakit sudah berkembang seperti penurunan berat badan dan pembengkakan kelenjar. Maka dari itu memahami lebih baik patofisiologi, faktor risiko dan penata laksanaan yang tepat agar deteksi dini dan intervensi dapat dilakukan lebih cepat sehingga membatasi dampak negatif dari penyakit tersebut. Terima kasih. Baik, perkenalkan kembali, nama saya Michael Alfonso dengan 3 NIM terakhir 210. Izin untuk melanjutkan penjelasan pada bagian saraf. Yang pertama adalah bagi pembaca, terutama mahasiswa kedokteran maupun tenaga medis, yaitu memahami perkembangan terkini dalam diagnosis, manajemen, dan pengobatan CLL, penting untuk meningkatkan kualitas perawatan pasien, serta mencegah komplikasi dan memperpanjang harapan hidup penderita. Selain itu, tenaga medis perlu memahami efek samping pengobatan, serta cara untuk meminimalkannya dalam interaksi langsung dengan pasien. Selanjutnya adalah bagi penulis selanjutnya, penting untuk memperdalam kajian faktor genetik dan molekuler yang mempengaruhi perkembangan CLL, serta terapi inovatif yang berpotensi meningkatkan hasil pengobatan. Penelitian jangka panjang diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas dan efek samping terapi ini, memberikan panduan komprehensif bagi perawatan pasien CLL. Baik, sekian presentasi dari SGDP 3. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Terima kasih.